Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Mungkin Anda dengar ya, belakangan ini tensi India-Pakistan naik lagi. Betul, ada kabar soal bentrokan udara ya? Iya, melibatkan jet tempur canggih. Nah, kita mau kupas nih laporan dari beberapa sumber. Ada Zona Jakarta, Merdeka.com, sama CNBC Indonesia. Fokusnya ke dugaan konfrontasi antara Rafale India dan J-10 Pakistan. Oke, jadi kita bedah klaimnya, lihat teknologinya sedikit penting nih, karena Rafale kan kita pesan juga. Terus, apa sih implikasinya nanti? Gitu ya? Tepat, murni dari apa yang diberitakan sumber-sumber ini aja. Mari kita mulai. Sip. Kita mulai dari klaim yang pertama dulu kali ya, soal jamming. Boleh? Gimana itu laporannya? Jadi, kalau dari Zona Jakarta, pihak Pakistan itu klaim sekitar akhir April kemarin, tanggal 29-30 April 2025, katanya 4 Rafale India kena jamming berat, gangguan elektronik gitu. Diduga dari J-10 Pakistan di dekat perbatasan. Jamming ya? Sampai gimana efeknya katanya? Laporannya bilang sampai memaksa Rafale itu mendarat darurat. Lumayan serius kalau benar. Wah, dan ini ada konteksnya juga kan? Laporan itu nyebut ini terjadi setelah serangan teroris di Pahalgam. Jadi tensinya memang lagi tinggi. Betul. Rafale yang terlibat itu katanya terbang dari pangkalan udara Ambala, bawa bom Spice 2000. Spice 2000, bom presisi ya itu. Tapi soal jammingnya, ada detail nggak gimana J-10 bisa ngejam Rafale yang sistemnya katanya canggih itu? Nah, itu dia. Sumbernya nggak sampai merinci teknisnya gimana. Cuma melaporkan klaim Pakistan aja. Oke. Terus, nggak lama setelah klaim jamming itu, muncul lagi klaim yang lebih heboh. Lebih heboh gimana? Sekitar tanggal 7 Mei. Ini dari Merdeka dan CNBC Indonesia. Mereka kutip pejabat Pakistan, ada Letjen Ahmad Sharif Chowdhury, ada juga Menulu Ishakdar. Pejabat tinggi ya. Klaimnya apa? Mereka klaim Pakistan berhasil menembak jatuh 5 jet India. 5. Dan 3 diantaranya disebut Rafale, pakai jet JJ-10C buatan China. Wow, 5 jet, 3 Rafale. Itu angka yang gede banget loh. Pakistan bilang alasannya apa? Katanya sih mereka cuma targetin jet yang udah melepas muatan ke wilayah Pakistan. Tapi ya namanya klaim sepihak kan? Iya. Pasti ada versi lain ceritanya. Gimana tanggapan India? Udah ada? Nah ini penting. India ini dikutip Reuters via CNBC Indonesia, mereka bantah keras klaim penembakan jatuh itu. Dibantah ya? Iya, tegas. Dibilang itu disinformasi. Terus soal klaim jamming yang awal tadi, Zona Jakarta juga catat. India waktu itu belum kasih respon resmi. Belum ada respon soal jamming, tapi bantahan keras soal penembakan jatuh. Betul. Malah ada catatan juga dari ahli Eropa yang dikutip Zona Jakarta yang agak skeptis sama klaim keunggulan J-10 atas Rafale. Jadi polanya jelas ya, klaim kuat Pakistan, bantahan keras India. Oke, biar lebih jelas coba kita lihat sekilas perbandingan dua pesawat ini. Penting nih buat Anda di Indonesia juga. Rafale ini kan dari Prancis. Generasi 4.5 multiperan. Apa sih unggulannya? Sumber-sumber biasanya nyebut manuvernya lincah banget. Terus radar ESA, itu loh, Active Electronically Scan Array, canggih lah pokoknya. Bisa lacak banyak target. Oke. Terus ada sistem pertahanan diri Spectra. Ini khusus buat ngelindungi pesawat dari deteksi musuh sama ancaman rudal. Senjatanya juga modern, bisa bawa meteor, itu rudal udara ke udara jarak jauh, atau Scalp buat serangan darat. Canggih ya, harganya gimana? Nah, harganya ini yang lumayan, disebutkan sekitar 115 juta dolar AS per unit. Waduh, mahal juga ya? Terus lawannya J-10C Cina yang dipakai Pakistan? J-10C ini kan baru dibeli Pakistan 2022. Sama-sama disebut generasi 4,5 juga sama Zona Jakarta. Jet segala cuaca. Punya radar AESA juga? Iya, dilengkapi AESA juga. Bisa bawa rudal modern kayak PL-15 yang sering dibandingin sama Meteor tadi. Oke, jadi fiturnya mirip-mirip ya sekilas. Harganya? Nah, ini yang beda jauh. Laporannya cuma sekitar 41 juta dolar AS per unit. Hah? Serius? Jauh banget ya bedanya. Hampir sepertiganya Rafale dong. Iya, makanya perbandingan ini jadi menarik banget kan? Perbedaan harga segitu pasti bikin orang mikir soal kemampuan sebenarnya. Pasti. Nah, sekarang kita kesampingkan dulu bener atau enggaknya klaim tadi. Apa dampaknya sejauh ini menurut laporan? Udah ada efeknya? Udah terasa terutama di pasar saham. Merdeka.com laporin saham Dassault yang bikin Rafale itu sempat turun.
turun ya? Iya, sebaliknya saham CAC yang bikin J10 malah naik. Ini nunjukin gimana persepsi aja bisa ngaruh ke pasar ya. Betul-betul, persepsi itu kuat. Ada dampak lain? Ada. Analis yang dikutip CNBC Indonesia bilang gini, kalau klaim Pakistan ini nanti terbukti benar, wah ini bisa jadi dorongan besar buat reputasi teknologi militer Cina. Maksudnya gimana? Jadi kayak dapat stempel teruji dalam pertempuran atau battle proven. Itu nilai jual tinggi banget buat senjata. Masuk akal. Ini jelas jadi perhatian ya, apalagi buat kita di Indonesia yang nungguin Rafale datang. Lihat performa senjata dalam klaim konflik nyata, meskipun simpang siur gini, pasti bikin bertanya-tanya. Tentu. Tapi ya itu tadi, kita harus garis bawahi lagi nih buat Anda. Gimana? Semua ini statusnya masih klaim sepihak dari Pakistan yang dibantah keras sama India. Belum ada verifikasi independen yang bisa dipercaya, masih abu-abu banget. Betul. Jadi intinya dari penelusuran kita ke sumber-sumber ini, ada dua narasi yang tabrakan banget ya? Iya. Satu sisi, klaim serius Pakistan soal J-10C mereka unggul lawan Rafale dari jamming sampai nembak jatuh. Sisi lain, bantahan keras India bilang itu semua disinformasi. Dan belum ada bukti kuat buat mastiin mana yang benar. Tepat sekali, masih tanda tanya besar. Situasi kayak gini nunjukin nggak cuma soal persaingan teknologi pertahanan udara yang makin ketat ya, Iya. tapi juga soal perang informasi. Betul. Informasi dan disinformasi jadi senjata juga di konflik modern. Susah dapat gambaran yang jernih dari lapangan. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Dengan klaim dan sanggahan yang saling bertabrakan kayak gini, Gimana kita sebaiknya menilai persaingan teknologi pertahanan udara global saat ini? iya, dan apa implikasinya buat negara kayak Indonesia yang memilih pakai sistem senjata tertentu, entah dari barat atau timur? Coba Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.